Kita satukan hati kita buat menyembah Tuhan, untuk mengangkat pujian buat Tuhan atas berkat Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Tuhan Yesus yang udah mau mati di kayu salib buat kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
teman-teman semuanya, kita masih mau memuji nama Tuhan, kita masih mau memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau angkat satu pujian buat Tuhan, yaitu bangkit serukan nama Yesus. Semuanya pada tepuk tangan ya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau teramat baik, kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami Tuhan. Yang seharusnya kami yang berada di sana, tapi Engkau menggantikan posisi kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, Engkau sangat baik Bapa. Tuhan, pada hari ini kami akan melakukan ibadah Paskah online kami Bapa. Engkau yang berkati kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada Bapa. Engkau yang berkati kami, Engkau yang menuntun Roh Kudus-Mu ke dalam hati, pikiran dan perkataan kami Tuhan. Ya Tuhan, walaupun kami mungkin tidak bisa bertemu pada saat ini Tuhan, kami mungkin hanya bisa bertemu secara online, tapi kami percaya Bapa, kuasa-Mu yang dapat memulihkan semuanya, kuasa-Mu yang dapat mengembalikan semuanya seperti sedia kala. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau sanggup memulihkan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, abang, kakak, dan teman-teman semua, sekarang kita mau mendengarkan khotbah, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian buat Tuhan, kita angkat lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat
bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, Sejak semula dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk menyembah firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semula dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk menyembah firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semula dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Tuhan Yesus yang telah naik ke surga adalah Sang Alfa dan Omega. Dialah awal dan yang akhir. Dia tidak pernah berubah, dahulu, kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam Matius pasal 8 dikisahkan ada seorang yang sakit kusta. Begitu buruk keadaannya, dia sangat menderita. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Hati Tuhan Yesus tergerak dengan belas kasihan dan dia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga yang sakit kusta ini menjadi sembuh. Keadaannya menjadi berubah sepenuhnya. Dari yang tidak tahir menjadi tahir. Yang tadinya dia terisolir menjauh dari semua orang. Sekarang setelah disembuhkan, dia dapat berjumpa dengan orang-orang yang dia kasihi. Bahkan dia layak masuk ke dalam rumah-rumah peribadatan. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus mengubah hidupnya. Maka hal yang paling penting yang kita perlu perjuangkan setiap hari adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus beserta kita semua. Ada persoalan yang sangat serius di dalam kekristenan hari-hari ini, bahwa tidak sedikit yang mengabaikan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dengan alasan kesibukan, dengan alasan begitu banyak yang harus diraih, diperjuangkan untuk dicapai, menjadi prioritas utama. Namun karena mengesampingkan hubungan pribadinya dengan Tuhan, justru akibatnya sangat mengerikan. Tidak hanya kehidupan pribadinya, keluarganya, pekerjaannya akan menjadi berantakan. Bahkan bisa dipastikan bagi mereka yang tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, maka kehidupannya akan sama dengan orang-orang dunia yang melakukan apa yang dilakukan oleh anak-anak duniawi. Maka mereka akan menjadi batu sandungan, tidak akan dapat berlaku sebagai garam dan terang. Garam akan menjadi tawar dan terangnya akan semakin redup. Karenanya hari ini kita akan belajar satu tema, Relation in Christ and Human. Sebagai dasar pembelajaran hari ini, renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Demikianlah sabda Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas, penulis yang sama Injil Lukas. Dia dikenal sebagai seorang tabib, dan dia menjelaskan dalam prolog tulisannya apa yang dia telah periksa dengan teliti, dengan seksama. Maka dia menuliskan peristiwa tentang Tuhan Yesus Kristus, tentang karya Roh Kudus bagi gereja. Betapa indahnya apa yang dikemukakan di dalam pasal 1 yang kita baca, yaitu saat-saat terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kenaikannya ke surga adalah peristiwa yang menakjubkan. Hal ini yang menarik sekali. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa Alkitab adalah kebenaran yang absolut, mutlak adanya. Karena mereka melihat dengan mata jasmani mereka bahwa Yesus Kristus, Sang Raja atas segala raja, naik ke surga. Dan merekalah saksi mata yang menuliskan Alkitab sebagai sumber dari apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka alami. Betapa dalamnya kebenaran yang dapat kita gali dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Para murid mengajukan pertanyaan yang menurut mereka adalah pertanyaan terpenting. Tidak ada yang lebih istimewa dari apa yang hendak mereka kemukakan kepada Tuhan Yesus, yaitu, maukah Tuhan Yesus memulihkan kerajaan Israel? Mereka memikirkan kerajaan Israel secara lahiriah, secara jasmani. Tampak di sini para murid tidak mengerti kehendak Tuhan. Mereka tidak paham agendanya Tuhan, rencananya Tuhan, rancangannya Tuhan. Mereka tidak dapat tangkap dengan benar. Bahkan mereka memiliki gagasan, ide, pemikiran sendiri. Mereka tidak sehati, mereka tidak selaras, mereka tidak sepikiran dengan Tuhan. Mereka merasa ada yang lebih penting menurut pribadi mereka, bukan menurut kehendak Tuhan. Bukankah dalam kehidupan kita juga sehari-hari kita sering mengedepankan apa yang menurut kita benar, apa yang menurut kita baik, tapi kita melupakan pribadi agung yang mulia, Sang Raja di atas segala raja, yang memiliki rencana yang sempurna, yang memiliki rancangan yang spektakuler. Dan kita mengabaikannya. Dan kita merasa, kita tahu. Dan kita perlu memperjuangkan apa yang menurut kita baik, menurut kita benar. Dan kita mengabaikan semestinya ada pribadi Tuhan yang agung, yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita prioritaskan. Kita belajar betapa pentingnya hubungan pribadi kita dengan Tuhan, supaya kita dapat mengerti, kita dapat memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ada peristiwa menarik dalam Injil Yohanes pasal 6. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan Tuhan Yesus tiba? Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Pertanyaan mereka demikian. Menarik sekali dalam Yohanes pasal 6 ayat 26, Tuhan Yesus tidak menjawab, saya baru datang, saya barusan dari Nazaret, dari Yerusalem, dari Galilea, atau dari tempat lain. Tidak. Justru Tuhan Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Mereka gagal dalam memahami rencana Tuhan. Kehadiran Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kebenaran, Injil kerajaan Allah, bahwa di dalam Dia ada keselamatan, ada kehidupan. Dialah sang roti hidup. Tetapi mereka justru memprioritaskan roti yang mereka makan, padahal roti itu adalah roti sementara.
yang dapat Tuhan Yesus lakukan memang benar. Mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dikatakan laki-laki, belum dihitung yang perempuannya. Peristiwa kemudian 4.000 orang juga diberi makan. Mereka memikirkan ada pribadi yang dapat menyediakan mereka makanan berupa roti. Mereka melupakan roti kekal yang dapat menghantarkan mereka ke surga yang kekal. Yang sebenarnya adalah prioritas yang utama semestinya. Yang sebenarnya roti kekal itu segala-galanya bagi mereka. Bukankah kita juga sering datang kepada Tuhan dengan motivasi yang salah? Kita mengajukan begitu banyak permintaan kepada Tuhan, padahal permintaan kita mayoritas untuk memenuhi hasrat hati kita, keinginan kita, bukan kehendak Tuhan. Dengan mudah terkadang kita berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tapi nyatanya kita sering memiliki motivasi yang salah. Sepertinya kita mengajukan proposal yang banyak kepada Tuhan Yesus. Agenda kita adalah kepentingan kita sendiri, bukan kehendak Tuhan yang hendak kita mau lakukan dengan segenap hati kita. Apakah kita orang Kristen yang juga sering memiliki motivasi yang keliru datang kepada Tuhan dan melupakan prioritas yang penting setiap hari? Mudah mendeteksinya. Seberapa banyak waktu yang kita luangkan dan seberapa tinggi kualitasnya saat kita datang berdoa secara khusus kepada Tuhan, merenungkan firman-Nya, memuji Dia. Dan apa isi doa kita? Apakah berpusat kepada kepentingan kita, keinginan kita, kebutuhan kita, atau berpusat kepada jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga? Melakukan kehendak Allah, kita berarti sedang menuju kepada kemuliaan kekal. Sebaliknya, mereka yang melawan kehendak Allah, mereka sedang menuju kehinaan kekal. Melalui apa kita mengerti dan kita melakukan kehendak Allah dengan tepat seperti yang Tuhan kehendaki? Melalui relation in Christ. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata tetapi mengandung makna terminologi yang menjadi kontras dari apa yang dipandang baik oleh para murid dengan pertanyaan yang mereka ajukan, yang mereka anggap sebagai agenda yang terutama, agenda yang paling mendesak. Sedangkan Tuhan Yesus memiliki rancangan yang sempurna, perancang terhebat sepanjang kekekalan, yaitu Tuhan Yesus. Karena dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kolose 1 ayat 16. Kita perlu menundukkan diri setiap hari di dalam otoritasnya, dalam kedaulatannya, karena rancangannya, rancangan yang terbaik bagi masa depan kita. Dikatakan bahwa para murid akan menerima kuasa dan akan digenapi nantinya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Apa yang dinubuatkan di pasal 1 ini dan juga dinubuatkan sebelumnya di dalam kitab Yoel. Para murid menerima pencurahan kuasa Roh Kudus. Sungguh sangat memprihatinkan jika ada orang yang mengaku Kristen tetapi dia memandang dirinya rendah. Dia memandang dirinya sebagai pecundang. Padahal Tuhan memberikan dia potensi yang sangat besar. Tuhan memperlengkapi dirinya untuk menjadi pemenang. Karena Roh Kudus yang ada di dalam dirinya
memimpin kehidupannya dalam hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan menghendaki kita naik level setiap hari. Dia menghendaki kita maju bersama dengan Dia. Sekalipun terkadang orang percaya mengalami banyak sekali penderitaan, banyak tantangan dalam perjalanan kehidupannya bersama dengan Tuhan. Tetapi seperti bola yang didorong, ditekan ke dalam air, maka pada waktu dia ditekan ke dalam air, bukan berarti dia menjadi berakhir, bukan berarti dia menjadi hancur, bukan berarti pada waktu pergumulan datang, pada waktu penderitaan datang, silih berganti membuat kita terpuruk. Tidak sama sekali. Karena air yang didorong itu, dia akan bertolak lebih kuat naik ke atas. Seperti bunga yang ditekan, dipres sedemikian rupa. Tapi bunga yang ditekan, dipres itu akan menghasilkan wangi parfum yang terbaik, yang mahal harganya, yang istimewa. Saat kehidupan kita ditekan, dipres oleh penderitaan, oleh keadaan, oleh situasi yang ada, bersama dengan kuasa Roh Kudus yang mendiami kita, yang bertahta berdaulat dalam kehidupan kita, maka akan mengeluarkan semua yang terbaik, best of the best from us. Dari diri kita akan terpancar kuasa yang tak terbatas, yang akan tampak menghasilkan karya-karya yang membanggakan, karya-karya menakjubkan dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Dalam bahasa Yunani, kuasa ditulis dengan kata dunamis, yang berarti power, yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kuasa yang membuat kita berpotensi memiliki kualitas moral yang tinggi, kualitas kejiwaan yang unggul di antara orang-orang di sekitar kita di dunia ini. Kuasa yang membuat kita mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan, kehendak Tuhan, terrealisasi. Kita menjadi saksi Kristus, kita menjadi representasi Allah. Kuasa yang tak terbatas. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sekali lagi, Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, yang bertahta, yang berdaulat di dalam kehidupan kita, lebih besar dari roh manapun yang ada di dunia ini. Artinya semua kita orang percaya, kita dapat menjadi saksi Kristus yang efektif. Kehadiran kita memanifestasikan kedaulatan, kemuliaan, keagungan Allah. Kehadiran kita membawa keharuman Kristus, menjadi surat Kristus yang terbuka. Kita dapat mendedikasikan hidup kita selaku garam dan terang yang membawa dampak yang besar bagi keluarga kita, tempat kita bekerja, tempat kita belajar, bagi masyarakat, bahkan bagi bangsa dan negara kita. Karena bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kehebatan kuasa Roh Kudus yang bertahta dan berdaulat di dalam kehidupan kita. Dikatakan berikutnya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bisa saja selama ini kita berkata kita tidak mampu melakukan kehendak Tuhan, kita tidak mampu melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Hari ini kita diingatkan, kita diberikan kuasa untuk mengalahkan dunia ini. Kita tidak
dirancang untuk menjadi pecundang, tetapi menjadi pemenang. Dalam 1 Korintus pasal 15 ada berita yang sangat penting yang harus kita beritakan, yang harus kita sampaikan, yaitu berita tentang Injil kebenaran, Injil Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia telah mati, disalibkan untuk menebus kita dari dosa-dosa, dari pelanggaran, dari kesalahan kita. Dia juga telah bangkit. Dia telah menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari berulang-ulang kali, yang menunjukkan bahwa Dia adalah sang pemilik kehidupan yang mengalahkan kematian. Kemudian Dia juga naik ke surga, disaksikan oleh para murid. Dan berita Injil inilah yang kita beritakan kepada orang-orang di sekitar kita, agar kita menjadi saksi-saksi Kristus. Dan hari-hari ini ada begitu banyak yang membutuhkan uluran tangan kita, di mana ada masyarakat yang mengalami situasi yang sulit karena dampak dari COVID-19. Ada yang memerlukan sembako, ada yang memerlukan alat-alat kesehatan. Ayo kita lakukan yang terbaik. Dan saya juga menyampaikan kepada istri saya, Ma, lihat tetangga kita yang menjadi prioritas yang dapat kita bantu. Apa yang bisa kita lakukan agar di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati hari ini, kita membuat sebuah tekad, komitmen untuk menjadi saluran berkat Tuhan, untuk kita memberitakan Injil Kristus sampai Dia datang kedua kalinya, menjemput kita saleh-salehnya di awan-awan yang permai. Saya belajar kisah seorang tokoh yang kehidupannya menakjubkan bagi keharuman nama Kristus, yaitu Bapak Pendeta Billy Graham. Dia seorang pengkhotbah yang telah berbicara kepada lebih daripada 200 juta orang. Lebih dari 180 negara dia kunjungi untuk dia beritakan Injil. Dia termasuk 10 tokoh yang paling dikagumi di dunia. Begitu banyak penghargaan yang dia terima. Dia juga seorang penulis buku terlaris. Dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menjadi saksi Kristus. Dia memberitakan bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain. Bukan jalan salah satunya, tapi jalan satu-satunya hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Billy Graham dipandang sebagai tokoh yang membawa kegerakan kerohanian bagi Amerika Serikat, bahkan bagi banyak gereja-gereja di dunia. Di abad ke-20, dia seorang pembicara, pengkhotbah yang konsisten memberitakan Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Raja atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Billy Graham, seorang yang memiliki integritas, karakternya menakjubkan. Kita belajar dari pribadi yang elok di mata Tuhan ini dari tayangan video berikut ini. November 7th is my father's 99th birthday. He's entered his 100th year. What an amazing journey. Billy Graham has always been a man of milestones, and he's really reached a new one this 99th birthday. Most people say he's America's pastor, but that so understates it. If you interview people and who do you most admire in the world of everybody, whoever, Billy's always at the top. How he persevered over a long period of time, I think that's impacted me the most. He was intentional about his life. He was intentional about his calling. He never veered off from being an evangelist. A model of spiritual proclamation and of spiritual integrity. He was used to being with presidents, but he would be just as kind to somebody that was serving him lunch. There was a kindness about him and a gentleness about him and a welcoming spirit about him, which is reflective of the gospel. He answered the questions, but it always came back to Christ is your Savior, Christ loves you, Christ is with me. Humility, integrity, and generosity. Billy Graham showed all three.
I think Dr. Graham's birthday should be a time for us to reflect. For many years, I've had the privilege of being Mr. Graham's close friend and personal pastor. And so one can imagine the wonderful conversations that we've had together over these years. It's been such a joy to be blessed by him and to learn from him and to hear the things that God has placed in his heart. Jesus Christ. I've been praying that we might have a spiritual awakening, but I think that becomes possible only as individuals surrender their lives afresh and anew to Christ and live the Christian life wherever you are. First, we do everything we can to follow in the steps of Jesus. We're to live a life in which we love one another, we help one another, we live according to what Jesus lived. The Holy Spirit is the one that helps us live that new lifestyle, which is one of love, gentleness, and patience, and all of these things that are the fruit of the Spirit. We must remember that we communicate the gospel by our lives as well as our lips. We live before a watching world, a world that is waiting to see if what we say is lived out in our lives. We must be living in the power of the Spirit. We must be men and women who are pure vessels for God's message. Secondly, you read His Word every day, the Bible. I know it's very difficult, but you need to start somewhere. And I'd suggest you start with the Gospel of Luke in the New Testament. And in the Old Testament, start with the very first verse. In the beginning, God. And study those passages. Make the Bible your source and your authority. Quote it frequently. Let its message be your message. Study it, meditate upon it, memorize it, trust its promises. The Word of God itself has power. And the third thing, go to your knees and pray until you and God have become intimate friends. I cannot describe to you the joy and the peace that He gives to you as a result of that daily routine that you have in prayer. Is there a lack of power in your life? Perhaps you have neglected the preparation of your life. We've neglected prayer. We've neglected God's Word and the feeding of our own souls. Whatever it is, confess it, forsake it, repent of it, and then walk in the power of the Holy Spirit and gain victory over it. And may God today lift our vision, and may the power of the gospel break upon our world with fresh force as we are obedient to Christ's call to repent and believe the gospel. Repent and believe the gospel. Hallelujah. Di hari kita merayakan peristiwa yang luar biasa, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Inilah waktunya kita mengambil komitmen untuk membangun hubungan yang benar dengan Allah. Relasi kita dengan Allah. Setiap hari kita berjuang, bekerja keras untuk mengistimewakan Tuhan bagi kehidupan kita. Untuk menjadikan Dia Raja yang berdaulat dan memerintah atas seluruh aspek kehidupan kita. Dan ini juga waktunya kita mengambil komitmen agar kehidupan kita menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kita berada. Kita menjadi surat Kristus yang terbuka,
yang dapat dibaca terlihat oleh semua orang di sekeliling kita, untuk membawa keharuman nama Kristus, agar kehidupan kita memanifestasikan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhannya berlimpah-limpah, kebaikannya yang sungguh luar biasa, kemurahan hatinya yang sempurna, agar kita pun membawa kasih Kristus, membawa shalom Kristus. Pandanglah diri kita sebagai pemenang, karena Tuhan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksinya yang mengalahkan dunia dan hidup berkemenangan bersama dengan Dia sampai Dia datang kedua kalinya menjemput kita saleh-salehnya di awan-awan yang permai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, selamat sore seluruh jemaat PMK Unjani Cimahi yang dikasihi Tuhan. Mari kita simak Warta Jemaat edisi Paskah 2020. Yang pertama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden yang telah membawakan khotbah untuk kita, dan kepada seluruh jemaat PMK, abang kakak, rekan teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi di ibadah Paskah 2020 kali ini. Yang kedua, acara Paskah PMK Unjani 2020 melakukan gerakan Open Donasi yang berlangsung mulai tanggal 13 April 2020 dan akan ditutup pada tanggal 29 Mei 2020. Kami mengajak abang kakak dan teman-teman untuk menyisihkan sedikit untuk membantu orang-orang yang terdampak pandemi COVID-19. Jumlah donasi saat ini sudah mencapai 4.516.000. Open donasi ini sekali lagi kami tekankan tidak bersifat memaksa. Berapapun yang kakak abang berikan akan kami terima. Donasi akan disumbangkan pada tanggal 1 Juni 2020 dan kami bekerja sama dengan platform Cimahi Bergerak. Yang ketiga, di akhir ibadah ini, Panitia Paskah akan mengadakan lomba kecil-kecilan melalui platform Kahoot, yang nanti linknya akan kami sebar di grup wilayah 1. Abang kakak sekalian, mari ikut game ini karena di akhir game akan ada hadiah menarik. Demikian Warta Jemaat yang bisa saya sampaikan. Selamat Paskah semuanya. Tetap di rumah, tetap sehat, tetap memakai masker. Shalom. Oke, sekarang kita masih mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena ini kita lagi kebaktian Paskah ya, kita ngerayain kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita mau nyanyi Allah Bangkit. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh 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 gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. God is risen, what so is right. God is risen, hanya Yesus. Yesus dikalahkan.
tempat kudusnya. Allah tinggi bersoresa, Allah tinggi bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah di tempat kudusnya. Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ibadah kita hampir aja selesai, tapi sebelumnya kita mau nyanyiin satu pujian buat Tuhan. Kami memuji bersama. Shalom semuanya. Yang saya hormati Ketua PMK Unjani Cimahi, yang saya hormati Ketua Panitia Paskah 2020 PMK Unjani Cimahi, dan yang tentunya saya cintai dan yang saya hormati abang kakak beserta rekan-rekan dari PMK Unjani Cimahi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan sebuah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Paskah 2020 PMK Unjani Cimahi.
Shalom, selamat sore, salam kasih Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Paskah tahun 2020 ini, walaupun dalam keadaan social distancing. Yang pertama, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan anugerahnya kepada kita sampai dengan detik ini. Yang kedua, kami juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Priden yang telah memberikan khotbah untuk ibadah Paskah tahun ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada abang, kakak, dan teman-teman semua yang telah berpartisipasi mengikuti ibadah Paskah tahun ini dan mempercayai kami panitia. Di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, kiranya kita boleh diberkati Tuhan menghadapi semua tantangan yang ada. Sehingga kita diberikan pengharapan bahwa melalui kebangkitannya ada penyembuhan dan pemulihan. Amin. Saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang tidak saya sebutkan satu persatu karena telah menyukseskan dan mendukung acara Paskah ini. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia Paskah tahun 2020 mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih kepada Ketua Panitia Paskah 2020 PMK Unjani yang telah memberikan sambutannya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PMK Unjani Cimahi. Shalom semuanya, abang kakak, teman-teman, dan adik-adik sekalian. Kiranya kita semua selalu dalam keadaan sehat, sempurna, tanpa kekurangan suatu apapun. Karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yesus. Karena bukan karena kuat gaya kita, tapi karena karunia Tuhan, kita dapat mengikuti ibadah online Paskah tahun 2020 ini. Ya, memang terdapat perbedaan di kegiatan Paskah di PMK Unjani tahun ini. Tapi semoga walaupun ada perbedaan, kita tetap merasakan karunia, berkat, dan hadirat Tuhan yang sama dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam kata sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada beberapa pihak. Yang pertama, kepada Panitia Paskah tahun 2020 yang rela mendedikasikan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk mengadakan ibadah online Paskah tahun 2020 ini. Selain ibadah, mereka juga telah meluangkan waktu dan berusaha keras untuk melakukan acara open donasi yang nantinya akan disumbangkan kepada pemerintahan melalui Cimahi Bergerak. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada abang, kakak, dan teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti ibadah Paskah online tahun 2020 ini. Juga kepada kita semua yang mampu memberikan sedikit dari berkat yang Tuhan berikan dengan cara memberikan bantuan melalui open donasi yang telah dibuka oleh adik-adik kita. Akhir kata, terima kasih untuk perhatiannya. Stay healthy, stay safe, dan selamat melanjutkan serangkaian acara-acara yang telah dibuat oleh Panitia Paskah tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih kepada Ketua PMK Unjani Cimahi yang telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Panitia Paskah 2020 PMK Unjani Cimahi. Semoga persembahan pujian yang kami berikan ini dapat memiliki arti dan makna lebih kepada kita semua, terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19 yang mewabah di dunia. Oleh karena itu, inilah persembahan pujian Panitia Paskah 2020 PMK Unjani Cimahi. Rancanganmu yang mulia,
kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, jangan terang kemuliaan-Mu. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dan ya, kita telah tiba pada saat yang paling ditunggu-tunggu nih. Jadi kita akan mengadakan kuis ya Bang Kakak. Jadi kita di sini akan mengadakan kuis dengan menggunakan media internet tentu saja. Dan di sini kita akan menggunakan media Kahoot. Jadi pada kuis kali ini kita membuat beberapa room. Kenapa kita buat beberapa room? Karena di sini satu roomnya hanya dapat memuat 50 orang. Jadi Abang Kakak ya bila masuk ke room yang pertama dan sudah penuh, Abang Kakak tenang saja. Ada beberapa pilihan lagi di link yang akan diberikan di deskripsi untuk pilihan room berikutnya. Jadi bila room yang pertama sudah penuh, Abang Kakak bisa masuk ke room yang kedua dan begitu pula seterusnya. Dan Abang Kakak tidak perlu khawatir karena room yang kita buat di sini ada beberapa pilihan, tapi isi pertanyaan, jawaban, dan juga peraturannya tetap sama. Jadi Abang Kakak tidak perlu khawatir tentang adanya beberapa pilihan room yang kami berikan. Dan tentu saja kuis ini berhadiah. Jadi Abang Kakak ayo ikut langsung lihat aja linknya ada di bawah. Dan jangan lupa
game ini, kuis ini juga memiliki peraturan. Jadi abang kakak jangan lupa nanti baca peraturannya yang akan kita taruh di bawah. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ikut abang kakak, ayo. Kita ikut dan kuis ini tentu saja berhadiah. Ayo. Dan pemenangnya akan kami umumkan lewat media sosial Paskah 2020 PMK Unjani Cimahi. Jadi tunggu apa lagi abang kakak? Ayo langsung ikutan aja. Ya, dan kita telah tiba di penghujung acara kita. Terima kasih kepada abang kakak yang telah mengikuti rangkaian kegiatan kami dari awal hingga akhir. Dan terima kasih juga atas segala support, dukungan, serta masukan yang telah diberikan kepada kami dalam setiap rangkaian kegiatan kami. Kami juga ingin berterima kasih kepada donatur yang telah memberikan dukungan kepada kami dalam pencarian dana atau donasi dalam kegiatan COVID-19. Mungkin hanya inilah yang dapat kami persembahkan. Shalom.